Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Adnan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memulai dengan eh, analisis pastel pada perusahaan Starbucks di Indonesia. Ini lebih ke analisis eksternal dari perusahaan itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kami memilih itu karena Starbucks Indonesia merupakan bagian dari jaringan global Starbucks yang dioperasikan oleh PT Sari Coffee Indonesia. Nah, anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Nah, sejak pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2002, Starbucks berkembang secara pesat dan berhasil membuka lebih dari 500 gerai yang tersebar di berbagai kota besar hingga tahun 2023. Nah, pencapaian ini mencerminkan nih pertumbuhan bisnis yang stabil dan konsisten serta penerimaan pasar yang sangat baik terhadap merek ini. Namun di menjelang akhir tahun 2023, Starbucks dihadapkan dengan tantangan yang cukup serius nih. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya sentimen anti merek Amerika Serikat di tengah konflik geopolitik yang terjadi di Palestina. Jadi eh, sejumlah kelompok masyarakat Indonesia, khususnya konsumen Muslim, mulai menyerukan ajakan boikot terhadap merek-merek asal Amerika, termasuk Starbucks. Nah, situasi ini memunculkan ancaman besar terhadap citra merek, terus juga loyalitas pelanggannya, dan juga berdampak pada strategi pertumbuhan serta ekspansi bisnis perusahaan ke depannya. Nah, oleh karena itu, studi kasus ini menarik untuk analisis terutama dalam konteks manajemen krisis, dan strategi komunikasi merek, dan adaptasi perusahaan terhadap dinamika sosial politik di pasar lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke analisis pastel. Yang pertama di sini ada faktor politik, yang dimana dalam kondisi yang saat ini yang terjadi dalam perusahaan Starbucks ini telah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang tergabung pada analisis pastel ini. Nah, untuk faktor politik dan sosial yang menjadi tekanan utama bagi brand ini, eh, terutama sejak meningkatnya konflik yang terjadi di Palestina dan Israel dan munculnya sentimen anti Amerika Serikat di berbagai negara, terutama di Indonesia ya. Terus juga di sini ada faktor politik yang sangat mempengaruhi karena konflik tersebut menyebabkan merek-merek asal Amerika ini seperti kayak Starbucks, terus itu menjadi salah satu sasaran boikot massal oleh konsumen yang merasa perusahaan itu tidak menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, boikot ini bukan hanya untuk mempengaruhi suatu penjualan, tetapi juga untuk mengancam untuk melakukan ekspansi bisnis Starbucks serta merusak reputasi mereka yang selama ini telah dibangun melalui strategi global branding. Terus di sini ada faktor ekonomi yang dimana dari sisi ekonomi tersebut terdapat dinamika yang sangat kontradiktif yang dimana setelah terjadinya pasca COVID-19 itu meningkatnya daya beli masyarakat yang menjadi peluang untuk memperluas pasar. Namun di sisi lain terjadi pada Starbucks ini mengalami ancaman ekonomi global seperti kayak kenaikan harga kopi dunia dan inflasi terhadap biaya logistik yang dapat menekan margin keuntungan perusahaan. Nah, kenaikan ini memperkerat biaya operasional, terutama dalam mempertahankan harga produk yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan pelayanan. Oke, di sini setelah terjadinya atau ancaman dari luar, di sini ada respon terhadap Starbucks ini terhadap boikot yang terjadi pada produk Starbucks ini. Terus di sini ada langkah-langkah. Yang pertama di sini ada menegaskan terhadap netralitas dan tidak mendukung kekerasan atau konflik yang maupun yang terjadi di Palestina atau Israel atau yang lainnya. Terus yang kedua di sini menyatakan serikat pekerja Terus di sini juga dari Starbucks ini juga meluncurkan suatu promo yaitu dengan membeli satu gratis satu untuk menarik kembali minat konsumen untuk membeli produk dari Starbucks. Terus yang keempat di sini ada menekankan bahwa personal ini dipegang oleh PT Sari Coffee Indonesia yang merupakan perusahaan lokal atau perusahaan yang memang berasal dari Indonesia itu sendiri.
Terus yang kelima di sini ada mengonfirmasi bahwa 40% kopi Starbucks ini memang berasal dari Indonesia, dari 7.000 petani yang memang berasal dari Indonesia yang bisa menumbuhkan atau meningkatkan ekonomi di Indonesia ini juga. Terus yang terakhir di fokus pada kesehatan dan mental dan keselamatan karyawan selama masa boykot. Oke, selanjutnya ada sosial yang dimana dalam aspek sosial ini perusahaan atau perubahan perilaku konsumen ini turut mempengaruhi suatu arah strategi dari perusahaan Starbucks ini. Nah, dari masyarakat khususnya generasi muda ini kini semakin sadar bahwa isu keberlanjutan terus juga etika dan tanggung jawab terhadap sosial perusahaan ini mereka lebih cenderung memilih atau memilih ya, memilih brand-brand yang tidak hanya menawarkan suatu produk yang berkualitas, tetapi juga memberikan nilai-nilai yang sejalan dengan kepedulian sosial dan lain-lainnya. Terus juga boykot terhadap Starbucks ini juga merupakan suatu cerminan dan peningkatan sensitivitas konsumen terhadap suatu posisi sosial dan politik di suatu perusahaan. Jadi eh, gaya hidup urban dan tren nongkrong saat ini tetap tinggi, namun preferensi yang saat ini digunakan itu telah mulai bergeser kepada kafe-kafe lokal yang memang dinilai lebih netral dan mendukung komunitas lokal. Terus di sini eh di next slide-nya di sini adanya faktor atau penggunaan teknologi. Nah, Starbucks ini juga menggunakan teknologi untuk tetap menjadi pelopor dalam digitalisasi dalam layanan pelanggan. Nah, perusahaan ini juga mengembangkan suatu aplikasi mobile untuk sistem pemesanan digital hingga fitur yang digunakan oleh Starbucks itu sendiri. Nah, terus juga teknologi ini juga menjadi suatu instrumen paling dalam mempertahankan suatu hubungan dengan konsumen di tekanan sosial yang saat ini terjadi. Namun, teknologi juga ini belum mampu untuk sepengaruhnya meredam dari adanya dampak boykot karena masalah terutama ini menyangkut untuk prevensi publik terhadap kenyamanan suatu layanan. Dan di sini ada yang selanjutnya di sini masuk ke faktor lingkungan karena tetap menjadi perhatian penting bagi Starbucks melalui inisiatif seperti kayaknya adanya Green Store, terus adanya pengurangan penggunaan plastik dan kampanye peduli lingkungan. Ini merupakan suatu inisiatif yang dilakukan untuk bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaannya tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga ingin berkontribusi besar bagi keberlanjutan bumi ini. Namun sayangnya kemudian ini masih tertutup oleh darinya adanya ketekanan sosial dan politik yang lebih dominan dari wacana publik saat ini. Dan yang terakhir, di sini ada faktor legal yang dimana Starbucks ini terpatuh terhadap regulasi di setiap negara. Namun seperti kayaknya tetap memperoleh sertifikat halal terutama di negara Indonesia yang memang mayoritas masyarakat itu Muslim. Terus juga melakukan kepatuhan terhadap bagian penting dari strategi adaptif Starbucks. Namun meski demikian, secara hukum ini tidak bermasalah. Perusahaan tetap terkena dampak dari tekanan sosial yang berujung pada boykot dan protes publik yang terjadi saat ini. Nah, dengan kesimpulannya bahwa meskipun Starbucks ini telah mengadopsi berbagai strategi untuk memperkuat posisi mereka dalam aspek lingkungan, teknologi, terus juga ekonomi dan hukum, dan politik dan sosial, saat ini telah ditekankan yang paling besar. Eh, Namun, boykot global terus terjadi, mengingat bahwa keberlangsungan bisnis tidak hanya ditentukan oleh suatu inovasi dan kepatuhan hukum, tetapi juga seberapa besar perusahaan itu mendengar dan merespon suara masyarakat global yang menuntut mereka itu untuk mengadopsi nilai-nilai empati dan tanggung jawab sosial dari brand-brand besar tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini akan masuk ke slide di mana
ringkasan dari hasil-hasil dampak yang udah kita cari tahu di eksternal dari Starbucks itu sendiri. Yang pertama ada faktor politik. Nah, faktor ini menjadi ancaman utama nih bagi Starbucks saat ini karena terkait langsung dengan geopolitik global yang berdampak pada persepsi merek di Indonesia. Pengaruhnya terhadap bisnis sangat tinggi nih, terutama dalam membentuk opini publik dan potensi boykot. Terus yang kedua ada faktor ekonomi. Di sisi ekonomi terdapat peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, kelas menengah Indonesia terus tumbuh dan menciptakan peluang konsumsi. Namun di sisi lain, ketidakstabilan ekonomi global dan ekonomi lokal serta daya beli yang fluktuatif jadi tantangan. Pengaruhnya kami kategorikan sebagai sedang. Nah, faktor sosialnya ini adalah faktor yang lumayan penting karena sentimen sosial yang muncul dari solidaritas terhadap isu Palestina dan Israel memicu ancaman reputasi yang cukup serius. Pengaruh sosial terhadap brand sangat tinggi, apalagi mengingat dominasi konsumen dari Starbucks itu sendiri berasal dari eh, Muslim di Indonesia. Terus yang keempat ada faktor teknologi. Teknologi ini memberi peluang bagi Starbucks untuk terus menjangkau konsumen secara digital melalui aplikasi mobile, terus juga pemesanan secara online, dan integrasi dengan layanan digital lainnya. Pengaruhnya kami nilai sebagai sedang. Nah, yang kelima, ada faktor lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan saat ini juga menjadi peluang bagi Starbucks untuk menonjolkan inisiatif berkelanjutan seperti penggunaan sedotan ramah lingkungan, terus juga eh, mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Namun pengaruhnya masih di level rendah hingga sedang. Yang terakhir yaitu ada faktor legal, di mana faktor legal ini kami nilai sebagai ancaman moderat atau sedang, terutama jika ada regulasi baru terkait franchise asing, terus juga ada pajak atau perlindungan kepada konsumen. Pengaruhnya dinilai sedang. Sudah dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada rekomendasi strategis dari kami kepada pihak Starbucks. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Starbucks dapat membangun citra lokal dengan menyesuaikan kampanye dan menu agar lebih relevan dengan budaya dan momen khas Indonesia. Untuk kampanye yang biasa dilakukan, Starbucks bisa membuat beberapa kampanye di hari-hari penting bangsa Indonesia, contohnya seperti Hari Pancasila, Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan, dan lain-lain. Untuk menunya, Starbucks bisa membuat menu yang pastinya relevan dengan menu-menu yang populer di Indonesia seperti contohnya ya kayak Starbucks menu rasa martabak, rasa klepon, rasa kue putu, dan lain-lain. Yang kedua, ada kolaborasi dengan UMKM lokal. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui kemitraan nyata dalam produk makanan atau merchandise yang dijual di gerai. Jadi di gerai-gerai Starbucks, Starbucks juga bisa ikut mempromosikan atau memasarkan beberapa produk UMKM. Contohnya seperti bundling. Starbucks menjual produk bundling. Contoh seperti tiap beli 5 Starbucks bisa dapat baju batik, tiap beli 2 Starbucks bisa dapat eh, merchandise lain atau mungkin makanan-makanan ringan lainnya seperti itu. Yang terakhir ada ekspansi adaptif. Ini bisa dilakukan dengan membuka gerai kecil atau konsep kios di lokasi strategis seperti stasiun, kampus UNJ, maupun minimarket. Eh, Seperti yang kita tahu, Starbucks ini memang mayoritas gerai-gerai Starbucks-nya ini bisa dibilang cukup luas, cukup besar, dan hanya ada di tempat-tempat tertentu, seperti di kawasan elit, seperti di mall, dan lain-lain. Nah, kami menyarankan kepada Starbucks untuk melakukan ekspansi di kawasan-kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan yang pastinya ramai, contohnya kampus, stasiun, minimarket, dan lain-lain. Boleh di next slide. Oke, ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi kami. Boleh di next slide lagi. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih Bapak Adnan, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.